Apa yang lebih melelahkan dari bekerja keras sepanjang waktu? Bekerja keras sambil menunggu pengakuan dari orang lain yang mungkin tidak pernah datang. Banyak orang menjalani hidup seperti sedang mementaskan pertunjukan. Berharap ada penonton yang bertepuk tangan, berharap ada komentar positif, berharap ada pengakuan bahwa kita cukup baik. Tapi pada kenyataannya, dunia terlalu sibuk menonton dirinya sendiri. Kalau kamu sampai di video ini, kamu tidak sedang tersesat. Ada banyak hal yang bisa kamu pilih untuk tonton hari ini, tapi kamu memilih ini. Dan mungkin, jauh di dalam dirimu, kamu tahu bahwa selama ini kamu sedang menggantungkan terlalu banyak hal pada pendapat orang lain. Maka izinkan konten ini menjadi ruang hening untukmu. Tempat untuk menurunkan topeng, menata ulang tujuan, dan mulai hidup dengan satu arah, ke dalam, bukan keluar. Jika kamu pernah merasa kecewa karena usahamu tidak dihargai, jika kamu pernah merasa kehilangan arah karena tak ada yang mendukung langkahmu, maka sekarang saatnya kamu melihat lebih jernih. Apakah selama ini kamu hidup untuk dinilai, atau hidup karena sadar akan nilai itu sendiri? Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, makan, tidur, rasa aman. Tapi ada satu hal lain yang sering disamarkan sebagai kebutuhan, padahal ia lebih menyerupai jebakan, yaitu kebutuhan untuk divalidasi. Kita ingin diterima. Itu wajar. Kita ingin dihargai. Itu manusiawi. Tapi masalah muncul ketika penerimaan dari luar menjadi satu-satunya sumber harga diri. Ketika tidak ada pujian, kita merasa gagal. Ketika tidak ada yang menanggapi, kita merasa tak berguna. Padahal, yang paling penting bukanlah suara dari luar, tapi suara hati yang tenang di dalam. Dalam filsafat Stoik, kita diajak untuk membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak. Validasi adalah salah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa bersikap sopan, tapi tidak bisa memaksa orang lain menghormati kita. Kita bisa melakukan yang terbaik, tapi tidak bisa mengatur apakah orang lain akan mengapresiasinya. Marcus Aurelius, kaisar yang juga filsuf, pernah menulis bahwa hidup kita singkat, dan jika kita menghabiskannya untuk terus menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk benar-benar hidup. Ia menyadari bahwa pengakuan eksternal itu rapuh. Ia bisa datang, bisa juga tidak. Tapi jika kita membangun prinsip internal, maka kita akan tetap berdiri tegak, bahkan di tengah kritik, fitnah, atau ketidakpedulian orang. Bayangkan seseorang yang menjalani hari-harinya dengan tulus, tanpa berharap tepuk tangan, tanpa takut ditinggalkan. Ia mungkin tidak viral. Tidak selalu disukai. Tapi ia utuh. Ia damai. Karena ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu mendapat tepuk tangan, dan ketulusan tidak selalu ramai dibicarakan. Coba tanyakan ke dirimu sendiri saat ini, dalam keheningan. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang kamu ambil karena ingin dianggap? Berapa banyak pilihan yang kamu buat bukan karena sesuai dengan nilai hidupmu, tapi karena takut dikira aneh, berbeda, atau tidak cukup baik? Itulah pangkal kelelahan batin. Ketika kita hidup berdasarkan sorotan orang lain, kita seperti boneka yang bergerak hanya saat ada tali yang ditarik. Tapi manusia diciptakan untuk lebih dari itu. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa satu-satunya opini yang pantas kamu dengarkan dengan serius, adalah opini dari logika dan nuranimu sendiri. Bukan karena kamu menutup diri dari kritik, tapi karena kamu tahu bahwa tidak semua suara layak jadi kompas arah. Ada satu fakta yang mungkin tidak menyenangkan, tapi sangat penting. Tidak semua orang akan menyukai kita. Tidak semua orang akan menghargai kerja keras kita. Dan itu bukan karena kita kurang. Tapi karena memang dunia tidak diciptakan untuk mengelus-ngelus perasaan semua orang secara adil. Kebebasan sejati muncul saat kamu tidak lagi mengandalkan pengakuan eksternal untuk merasa berharga. Saat kamu tetap bisa menatap cermin dan berkata, "Aku sudah cukup," tanpa perlu seseorang mengiyakan. Coba ingat kembali satu momen dalam hidupmu saat kamu merasa paling bangga. Apakah saat orang-orang memuji? Atau justru saat kamu tahu kamu telah bertindak benar, meski tak ada yang melihat? Itulah kekuatan integritas. Dan integritas tidak pernah butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh kamu untuk menjaganya dengan jujur. Dalam masyarakat hari ini, kita dibombardir oleh angka-angka. Jumlah likes, jumlah views, jumlah followers. Semua itu menjadi parameter keberhasilan. Tapi dalam filsafat Stoik, yang dihitung bukan jumlahnya, tapi substansinya. Bukan seberapa banyak kamu dikenal, tapi seberapa dalam kamu mengenal dirimu sendiri. Seneca, filsuf Romawi yang lain, pernah berkata bahwa orang bijak tidak mengejar pujian, tapi mengejar kebaikan.
Karena pujian bisa diberikan pada sesuatu yang dangkal, tapi kebaikan lahir dari pilihan yang sadar. Jadi sekarang, ambil waktu sejenak. Tutup semua tab yang tidak perlu. Matikan kebisingan dari luar. Dan dengarkan apa yang benar-benar kamu butuhkan saat ini. Mungkin yang kamu butuhkan bukan validasi, tapi kejelasan. Bukan pengakuan, tapi arah. Saat kita melepaskan diri dari keinginan untuk diakui, bukan berarti kita jadi apatis. Justru sebaliknya, kita mulai hidup dengan lebih jernih. Karena kita tidak lagi melakukan sesuatu agar disukai, tapi karena itu benar. Karena itu penting. Karena itu sesuai dengan prinsip. Inilah fondasi dari ketangguhan mental. Bukan sekadar kuat menahan rasa sakit, tapi kuat menolak tergoda oleh pujian kosong. Kuat untuk berdiri sendiri, ketika suara mayoritas tidak sejalan dengan nilai yang kamu pegang. Dan itu tidak mudah. Tapi Stoik tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Stoik hanya menjanjikan hidup yang jujur. Bayangkan dirimu seperti pohon. Pohon yang kuat tidak tumbuh dengan cepat. Ia tumbuh perlahan, ke dalam tanah. Akar yang dalam membuatnya tetap berdiri meski diterpa badai. Validasi dari luar adalah seperti daun-daun yang berubah sesuai musim. Tapi prinsip hidup adalah akarnya. Dan pohon tanpa akar akan tumbang, cepat atau lambat. Sekarang, tanyakan kembali pada dirimu. Apa akarmu? Apa prinsip yang akan kamu pegang, bahkan saat tidak ada yang mendukung? Itulah pertanyaan yang penting untuk dijawab, sebelum kamu sibuk menuntut pengakuan dari orang lain. Video ini bukan untuk membuatmu menolak relasi sosial. Bukan juga untuk mengajakmu jadi tertutup. Tapi untuk mengingatkan bahwa kamu tidak perlu hidup dalam tekanan konstan untuk membuktikan diri. Kamu tidak harus jadi versi ideal dari orang lain. Kamu hanya perlu jadi versi jujur dari dirimu sendiri. Dan jika kamu sampai di bagian ini dari video, itu bukan kebetulan. Mungkin ini waktunya kamu berhenti berlari mengejar validasi, dan mulai menapaki jalan yang lebih stabil. Jalan yang dibangun dari dalam, bukan dari sorotan luar. Karena ketenangan tidak ditemukan di panggung. Tapi di dalam ruang batin yang sunyi, jujur, dan kuat. Jika bagian ini membuatmu berpikir, bahkan hanya sedikit, maka bagian berikutnya akan membawamu lebih dalam lagi. Kita akan masuk ke satu pondasi penting dalam stakisme. Bagaimana membangun ketangguhan dari dalam, saat dunia tidak selalu memberi tempat untuk itu. Bersiaplah untuk melanjutkan, bukan karena kamu harus, tapi karena kamu ingin lebih mengerti siapa dirimu yang sejati. Ketika kamu memutuskan untuk berhenti mencari validasi dari luar, maka kamu akan menemukan ruang kosong. Ruang yang sebelumnya dipenuhi suara, ekspektasi, dan penilaian dari luar, kini menjadi sunyi. Dan di titik itulah, sebagian orang merasa goyah. Karena ternyata, tanpa penonton, hidup jadi lebih sunyi dari yang mereka kira. Tapi justru dari kesunyian itulah ketangguhan tumbuh. Karena yang benar-benar kuat tidak dibentuk oleh sorakan, tapi oleh keheningan yang membuat kita jujur melihat siapa diri kita sebenarnya. Ketangguhan, dalam pandangan Stoik, bukan sekadar tentang bertahan. Bukan juga tentang terlihat kuat di luar. Ketangguhan adalah kemampuan untuk tetap berjalan lurus, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan itu hanya bisa dibangun dari dalam. Kamu mungkin pernah mengalami momen seperti ini. Kamu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, tapi tidak ada yang memperhatikan. Kamu membantu seseorang, tapi justru dilupakan. Kamu memilih jujur, tapi malah dirugikan. Lalu muncul pertanyaan di dalam diri, apa gunanya? Untuk apa semua ini jika tidak ada yang peduli? Pertanyaan itu wajar. Tapi di sanalah titik ujian sebenarnya. Apakah kamu tetap akan memilih kebaikan, meski tidak ada pujian? Apakah kamu tetap akan jujur, meski tidak ada penghargaan? Filsafat Stoik tidak menjanjikan hasil yang selalu manis. Tapi ia mengajarkan bahwa nilai suatu tindakan terletak pada niat dan integritas, bukan pada reaksi dunia. Epictetus pernah berkata, bahwa hal yang benar tidak selalu populer, dan hal yang populer tidak selalu benar. Ia tahu bahwa banyak orang terjebak dalam pencitraan. Berusaha terlihat sukses, terlihat bahagia, terlihat bijak. Tapi semua itu hanya tampak luar. Yang sejati, tumbuh diam-diam di dalam. Ketangguhan sejati tidak tampil dalam unggahan. Ia tidak bersuara nyaring. Ia sunyi, namun kokoh. Ia seperti akar pohon yang dalam. Tak terlihat, tapi menopang segalanya. Itulah mengapa dalam Stoik,
Membangun karakter jauh lebih penting dari membangun citra. Hari ini, banyak orang hidup untuk dilihat. Setiap langkah dipertimbangkan agar menarik. Setiap keputusan dikemas agar tampak berani, peduli, atau bijak. Tapi ketika lampu kamera mati, banyak yang kosong. Banyak yang kehilangan arah. Ketangguhan tidak tumbuh di panggung. Ia tumbuh dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil dalam kesunyian. Seperti memilih untuk tidak membalas hinaan, meski kamu mampu. Seperti memilih untuk tetap jujur, meski kamu bisa berdusta tanpa ketahuan. Seperti memilih untuk bangun pagi dan disiplin, meski tidak ada yang memaksa. Itulah tempat ketangguhan sejati dibentuk. Salah satu prinsip utama dalam filsafat Stoik adalah dikotomi kendali. Bahwa dalam hidup ini, ada dua kategori hal, yang bisa kita kendalikan, dan yang tidak bisa. Kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia merespons niat baik kita. Tapi kita bisa mengendalikan niat itu sendiri. Kita bisa mengendalikan apakah kita akan tetap berpegang pada prinsip, atau menyerah pada keraguan. Dan justru ketika kita fokus pada yang bisa kita kendalikan, disitulah ketangguhan mulai tumbuh. Ketangguhan bukan berarti tak merasa sakit. Tapi ia adalah keputusan untuk tetap bertindak benar, bahkan ketika rasa sakit itu hadir. Ia bukan kebal, tapi sadar. Sadar bahwa hidup memang tidak selalu adil, tapi kita tetap bisa memilih untuk tidak curang. Sadar bahwa orang lain bisa salah menilai, tapi kita tetap bisa jujur pada diri sendiri. Socrates, yang banyak memengaruhi para Stoik, pernah dituduh dan dijatuhi hukuman mati karena ajarannya. Ia bisa saja menghindarinya. Ia bisa saja berdusta, atau pura-pura menyesal. Tapi ia tidak memilih itu. Karena baginya, lebih baik mati dengan prinsip, daripada hidup dalam kepalsuan. Apakah itu mudah? Tidak. Tapi dari keteguhan itulah lahir ketangguhan. Dan ketangguhan semacam itu, yang tidak tergantung pada validasi siapapun, adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa dibeli. Coba pikirkan, betapa sering kita mengganti arah hanya karena takut tidak disukai. Betapa sering kita menahan opini jujur karena takut dikucilkan. Betapa sering kita membiarkan prinsip bergeser sedikit demi sedikit, demi tetap diterima. Padahal setiap kali kita mengabaikan suara hati sendiri, kita kehilangan sesuatu. Bukan hanya harga diri, tapi juga kedamaian. Karena tidak ada yang lebih melelahkan dari berpura-pura sepanjang waktu. Dan tidak ada yang lebih menyegarkan dari menjadi diri sendiri, walau tidak selalu disetujui. Ketangguhan bukan tentang keras kepala, tapi tentang tidak mudah terombang-ambing oleh ombak penilaian luar. Seseorang yang tangguh tidak perlu membuktikan apapun. Ia tidak perlu menjelaskan semua pilihannya. Karena ia tahu apa yang ia pegang. Dan ia percaya pada proses yang ia jalani. Bukan karena sombong. Tapi karena sadar bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh popularitas, tapi oleh konsistensi. Dan ketika kamu bertemu orang yang demikian, kamu akan merasakannya. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi kehadiran mereka membawa rasa tenang. Mereka tidak perlu menunjukkan kekuatan, karena ketenangan mereka sudah cukup jadi bukti. Itulah hasil dari ketangguhan yang dibangun dari dalam. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh kebisingan, ketangguhan seperti itu adalah pelindung. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi ia memberi kekuatan untuk tetap waras di tengah kekacauan. Untuk tetap tenang di tengah kritik. Untuk tetap maju, meski sendirian. Dan untuk membangunnya, kita harus mulai dari dalam. Dari kejujuran. Dari disiplin. Dari memilih jalan sulit saat yang mudah bisa ditempuh. Dari tidak menyalahkan orang lain atas hal-hal yang memang di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengerti niat baik kita. Tapi kita bisa memastikan bahwa niat itu tetap ada, tetap murni. Dan itu sudah cukup. Ketika kamu hidup untuk dilihat, kamu jadi mudah terluka. Karena kamu memberikan terlalu banyak kuasa kepada orang lain atas harga dirimu. Tapi ketika kamu hidup berdasarkan prinsip, kamu akan menemukan pondasi yang kokoh. Pondasi itulah yang akan menahanmu dari rasa minder saat diremehkan. Yang akan menjagamu dari kesombongan saat dipuji. Yang akan memandumu untuk tetap berjalan lurus, meski arah angin berubah. Itulah mengapa Stoik mengajarkan kita untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Ada satu latihan sederhana yang bisa kamu renungkan. Bayangkan kamu adalah orang terakhir di dunia. Tidak ada media sosial, tidak ada penonton, tidak ada yang akan melihat apapun yang kamu lakukan.
Apakah kamu masih akan bersikap baik? Apakah kamu masih akan bekerja keras? Apakah kamu masih akan hidup sesuai prinsip? Jika jawabannya iya, maka kamu sudah menemukan ketangguhan yang sejati. Karena itu berarti kamu tidak lagi hidup demi sorotan, tapi demi kebenaran yang kamu yakini. Ketangguhan bukan tentang menjadi dingin. Bukan juga tentang mematikan emosi. Tapi tentang menyeimbangkan emosi dengan akal sehat. Tentang menyadari bahwa tidak semua dorongan harus diikuti, dan tidak semua pujian perlu dikejar. Stoik tidak mengajarkan kita jadi batu, tapi mengajarkan kita jadi air. Tenang, mengalir, tapi tidak mudah dipecah. Fleksibel, tapi tetap punya arah. Dan ketika kamu mulai hidup seperti itu, kamu akan merasakan kebebasan baru. Kebebasan dari ekspektasi orang lain. Kebebasan dari tekanan sosial. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, dan menikmati prosesnya. Jika kamu sampai di titik ini, maka kamu telah melewati dua lapis utama dari jalan stoik. Pertama, berhenti menggantungkan harga diri pada validasi orang lain. Kedua, membangun ketangguhan dari dalam, dengan prinsip dan kesadaran. Tapi perjalanan ini belum selesai. Karena ada satu hal lagi yang menjadi penopang terakhir dari hidup yang kokoh. Yaitu memahami peran kita di dunia ini. Apa tujuan kita sebenarnya? Bagaimana kita bisa tetap berjalan di jalur yang benar, sambil tetap terhubung dengan sesama, tanpa kehilangan arah? Semua itu akan kita bahas di bagian ketiga. Sebuah refleksi tentang bagaimana Stoik mengajarkan makna, kontribusi, dan hidup yang seimbang. Setelah kita berbicara tentang berhenti mencari validasi dan membangun ketangguhan dari dalam, sekarang kita sampai pada sebuah pertanyaan mendasar yang sering terlewatkan. Apa sebenarnya tujuan hidup kita jika bukan untuk dipuji atau diakui? Pertanyaan ini bukan sekadar retoris. Ini adalah panggilan untuk melihat lebih dalam tentang makna yang kita cari, dan bagaimana kita bisa menjalani hidup yang penuh arti, tanpa perlu bergantung pada pengakuan dari orang lain. Dalam dunia yang sangat terhubung dan penuh sorotan, mudah sekali untuk terjebak pada gagasan bahwa nilai kita bergantung pada apa yang orang pikirkan. Tapi, bagaimana jika makna hidup itu justru lahir dari sesuatu yang jauh lebih sederhana dan abadi? Stoik mengingatkan kita bahwa makna hidup tidak ditemukan dari lampu sorot, tetapi dari tindakan yang konsisten, niat yang murni, dan kontribusi yang tulus. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, menulis tentang bagaimana kita semua hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang luas. Kita datang dan pergi seperti gelombang di laut yang tak berujung. Dan dalam ketidakterhinggaan itu, setiap tindakan kecil kita bisa jadi seperti tetes air yang memberi warna pada samudra. Ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal tersebut, bukan dari opini orang lain. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia secara besar-besaran. Tapi kita bisa mengubah cara kita menjalani hari ini. Kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan penuh kasih, tanpa mengharap tepuk tangan. Karena itulah esensi dari hidup yang bermakna. Mencari pengakuan adalah jalan pintas yang membuat kita lupa pada proses. Kita sering terlalu fokus pada hasil yang terlihat, bukan pada kualitas proses yang kita jalani. Padahal, proses itulah yang sebenarnya membentuk kita. Bayangkan seseorang yang hanya bekerja demi pujian. Saat pujian itu tidak datang, semangatnya pun pudar. Namun, seseorang yang bekerja karena ia tahu apa yang benar, tetap teguh, bahkan ketika dunia diam. Dalam praktik Stoik, hidup yang bermakna adalah hidup yang selaras dengan alam dan nilai-nilai diri. Bukan hidup yang dipenuhi oleh drama dan pencitraan. Bukan hidup yang bergantung pada validasi eksternal. Tapi hidup yang sederhana, terarah, dan berdasar pada kebijaksanaan. Lagi-lagi, kita diingatkan pada dikotomi kendali. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia menilai kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menilai diri sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain, tapi kita bisa mengendalikan niat dan sikap kita. Ketika kita mampu memegang ini teguh, kita bisa menemukan ketenangan yang sejati. Ketika kita tidak terombang-ambing oleh gelombang opini, kita berdiri dengan kokoh seperti gunung yang tenang. Kamu mungkin bertanya, bagaimana caranya mencapai keadaan itu? Salah satu kunci utama adalah kesadaran. Menyadari bahwa kamu adalah makhluk yang unik, dengan nilai yang tidak tergantung pada pujian orang lain. Menyadari bahwa hidup adalah rangkaian pilihan, dan setiap pilihan adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Stoik mengajarkan kita untuk memandang hidup sebagai latihan. Latihan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri,
bukan untuk menjadi yang terbaik di mata orang lain. Latihan untuk mengasah karakter, bukan untuk menampilkan pencapaian. Dengan perspektif ini, setiap kegagalan bukanlah akhir dunia, melainkan batu loncatan. Setiap kritik bukanlah penolakan, melainkan peluang belajar. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Ketika kamu berhenti mencari validasi, kamu akan menemukan kebebasan. Kebebasan dari tekanan untuk selalu tampil sempurna. Kebebasan dari rasa takut ditolak atau dihakimi. Kebebasan untuk menjadi autentik dan utuh. Dan kebebasan seperti ini adalah modal terbesar untuk hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna tidak berarti hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, hidup yang bermakna seringkali penuh tantangan. Tapi tantangan itu bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk menguji dan menguatkan kita. Dan di sini, ketangguhan yang telah kita bangun dari dalam menjadi pelindung dan panduan. Ketika dunia memberi tekanan, ketangguhan itu membuat kita tidak mudah patah. Ketika godaan untuk mencari pengakuan datang, ketangguhan itu membuat kita kembali ke prinsip. Bayangkan jika setiap orang bisa berdiri dengan ketangguhan seperti itu. Jika setiap orang bisa menjalani hidup dengan fokus pada nilai dan makna, bukan pada sorotan dan pujian, maka dunia ini akan lebih damai. Karena tidak ada lagi kebutuhan untuk saling menjatuhkan demi mendapatkan pengakuan. Stoik mengajarkan kita untuk menerima keadaan apa adanya, tanpa kehilangan arah. Untuk menjalani peran kita di dunia dengan penuh tanggung jawab, tanpa mengharap balasan. Untuk melakukan yang benar, bukan yang mudah. Dan pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling banyak dikenal, tapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Kamu bisa mulai dari hal kecil hari ini. Memperhatikan niat di balik setiap tindakan. Memilih untuk melakukan sesuatu karena itu benar, bukan karena ingin dipuji. Mengucapkan tidak apa-apa ketika pengakuan tidak datang. Mengingatkan diri bahwa kamu lebih dari opini orang lain. Di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk, filosofi ini menjadi jangkar. Ia mengingatkan kita bahwa ketenangan, kebijaksanaan, dan ketangguhan berasal dari dalam, bukan dari luar. Dan ketika kamu bisa merasakan hal itu, kamu akan tahu bahwa kamu tidak pernah sendirian. Karena ada kekuatan yang jauh lebih besar dari pujian dan pengakuan. Akhirnya, mengutip Marcus Aurelius, hidup ini singkat, dan apa yang kita lakukan untuk diri sendiri haruslah sesuatu yang layak dikenang dalam diam. Tidak oleh dunia, tapi oleh hati kita sendiri. Mari kita jalani hidup dengan cara itu. Dengan ketangguhan yang tak tergoyahkan, dengan makna yang dalam, dan dengan kebebasan dari pencarian validasi yang tak berujung. Karena itu adalah kunci sejati untuk menjadi tangguh tanpa pengakuan. Jika kamu merasakan resonansi dari pesan ini, kamu bisa mulai dengan mengetik angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi simbol komitmen untuk hidup lebih kuat dan lebih mandiri, tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi perjalanan yang sangat berharga. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Kita akan terus belajar bersama, menjadi lebih bijak, dan hidup dengan lebih tenang. Sampai jumpa di konten berikutnya dari Stoic Z.